Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi serial. Jika kita sebelumnya sudah bisa mengirimkan program dari komputer kita ke board ESP32, artinya sudah terjadi komunikasi. Komunikasi seperti itulah yang bisa kita manfaatkan sebagai misal untuk mendapatkan data-data dari sensor dan sebagainya. Adapun komunikasi serial tersebut memiliki definisi yang lebih lengkap, yaitu salah satu mode komunikasi untuk mengirimkan data sekian bit pada satu waktu tertentu. Misalnya 1 detik itu kita mendapatkan dan mengirim data sebanyak 9.600 bit dan dalam 2 detik sekian bit. Komunikasi tersebut itu terjadi melalui sutas kabel. Dalam hal ini ketika kita ingin berkomunikasi dengan board ESP32 kita menggunakan kabel USB. Nah, selanjutnya mari kita praktikkan bagaimana cara memanfaatkan komunikasi serial pada ESP32 dengan komputer kita menggunakan Arduino IDE. Oke, Anda bisa buka Arduino IDE-nya dan letak serial monitor itu berada pada pojok kanan atas di sini ya. Kalau kita klik pada tampilan Arduino IDE terbaru itu berada di bawah. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa setting. Yang pertama itu ada kolom di mana kita bisa mengirimkan data kepada Arduino. Kita bisa diketik di sini langsung sudah enter saja. Nah, ini memang tidak terjadi apa-apa karena tidak ada kodenya ya sebelumnya. Dan jika kita sudah setting programnya, data yang dikirimkan dari ESP32 kepada komputer kita itu akan terlihat di bawah sini. Nah, di sini kita perhatikan ada pilihan baud. Nah, baud ini adalah seberapa yang ingin kita kirimkan bit per second-nya itu kepada ESP32 dan dikembalikannya itu ke kita itu berapa. Nah, ini ada 9600 jika kita ingin menggunakan 9600 bit per second atau 4800. Kemudian kalau ini toggle auto scroll, dia akan scroll otomatis. Kemudian ini kalau diaktifkan, dia akan menampilkan timestamp. Kalau tidak, itu hanya pesannya saja tanpa ada waktu dikirimnya. Dan ini untuk membersihkan tampilan. Untuk memulai, kita bisa menggunakan serial.begin. Ya. Nah, serial.begin itu kita masukkan, misalkan kita memberitahu kepada ESP32 bahwa kita mempergunakan 9600 bit per second. Untuk mengirim datanya, kita menggunakan serial print. Di sini serial print, kemudian misalkan kita ketikkan selamat datang. Nah, ini cukup kita langsung kirimkan saja ke ESP32 kita. Oke, jika sudah berhasil, kita pastikan ini 9600 bautnya. Kemudian kita reset. Ya, sudah datang ya datanya. Selamat datang di Polinela. Namun bagaimana bila kita ingin mengirimkan data lainnya ya, kita tinggal tambahkan saja di sini serial print. Misalkan umur saya 2 ya. Kemudian kita ketikkan di sini 17. Di sini terlihat bahwa yang satu itu menggunakan kutip karena tipe datanya char, karakter, dan yang di bawah ini tanpa kutip, artinya datanya itu bersifat integer ya. Nah, nanti kita bahas tipe-tipe data, kita lihat dulu hasilnya seperti apa, kita upload. Oke, kita cek serial monitornya kosong ya, dan memang ini sering terjadi. Silakan Anda tekan reset di board dan terlihat bahwa ada output dari ESP32. Selamat datang di Polinela, umur saya 17.
Ini saling bertempel karena kita menggunakan serial print, artinya kita mencetak atau menampilkan data itu secara satu garis ya. Jika ingin dia ada di bawahnya, silahkan menggunakan print ln. Kita coba upload. Oke, kita clear dan kita reset kembali. Hasilnya, selamat datang di Polinela, umur saya 17, jadi dia di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan mempergunakan atau memanfaatkan serial komunikasi serial ini untuk mengendalikan LED yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita bisa mengirim data jika satu LED-nya nyala, ketika kita kirim 0, LED-nya itu mati. Baik, kita mulai saja. Saya close dulu serial monitornya, lalu kita mulai dengan menghapus ini ya. Kemudian kita seperti biasa inisiasi pin mana yang akan kita pergunakan. Untuk LED, pin 2 sebagai output. Kemudian kita menggunakan if, dan struktur if itu setelah kurung tutup kita pergunakan kurung kurawal ya, kita enter. Kita cek dulu apakah tersedia komunikasi serialnya. Apabila ada, kita buat variabelnya bebas ya, variabelnya misalkan kita status, oke. Dan kalian bisa membuat variabel ini dengan nama apapun ya, tapi saya pilih misalkan ini namanya status, dan status ini berisi nilai yang berasal dari serial yang kita inputkan, tapi kita konversi menjadi integer ya, karena tadi kita sepakat bahwa 1 itu nyala, 0 itu mati ya, jadi kita butuh parse integer. Kemudian kita lanjutkan kembali menggunakan if, dan kita buat kondisi di sini jika statusnya itu sama dengan 1, artinya ketika kita memasukkan angka 1 kemudian enter di kolom serial tersebut, kita akan melakukan aksi atau fungsi menghidupkan LED yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti kita menggunakan digital write. Kemudian pinnya berapa, lalu kita set high. Oke, kemudian pastikan ya ini masuk di dalam kurung kurawal aksi dari if pertama, dan jika sudah selesai kita tambahkan lagi if statusnya kita adalah 0, maka digital write dan kita pasang ketika kita mengetikkan 0, artinya kita ingin mematikan LED, maka kita setting menjadi low. Nah, ini kita sudah selesai dan bisa kita upload programnya kepada board ESP32. Oke, sudah selesai. Silahkan Anda buka serial monitor, lalu ketikkan angka 1 untuk menyalakan, lalu enter. Dan kalau sukses, LED yang ada di board ESP32 itu akan menyala. Tentu saja pastikan bautnya itu sesuaikan dengan baut yang kita pergunakan ya, 9600 ini samakan 9600. Tentu saja kita bisa menambahkan misalkan biar terlihat ada pengiriman dari board ESP32 kepada serial monitor komputer kita, misal kita bisa tambahkan penampilan tulisan ya, menggunakan serial print. Kita tuliskan LED nyala. Sama halnya dengan di bawah, kita berikan ketika kita mengetikkan angka 0, kita berikan LED mati. Ya, selesai. Kita bisa upload program ini ke board ESP32. Oke, setelah selesai, cek lagi serial monitornya. Ketika kita ketikkan angka 1, kemudian enter, LED nyala dengan
diikuti dengan tulisan LED nyala dikirimkan dari ESP32 ke komputer kita, dan ketika kita masukkan 0, LED-nya mati, kemudian tulisan LED mati itu dikirimkan di ESP32 ke serial monitor di komputer kita. Dan tentu saja ke depannya fungsi serial monitor seperti ini, fungsi komunikasi serial seperti ini bisa kita pergunakan bukan hanya dalam mengontrol LED saja, tetapi kita bisa mengontrol pin-pin yang lain atau perangkat-perangkat lain seperti sensor dan sebagainya. Demikian bahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.